Halo semuanya, hari ini aku mau sharing dari khotbah gembalaku, A Cup That Never Run Dry. Dan di poin ini aku mau share satu poin yang bisa mungkin bahkan memberkati teman-teman semua, yaitu Pastor tuh ada ngomong bahwa satu kalimat bahwa kamu bisa mengeluarkan potensimu bahkan saat kamu tertawan. Apa sih meaningnya? Artinya adalah Tuhan bisa pakai kamu, gak peduli apa posisimu, apa jabatanmu, apapun struggle yang kamu lakuin sekarang. Tapi Tuhan tetap bisa pakai kamu. Bahkan Pastor tuh ngomong, justru di dalam strugglemu, seperti apa yang Paulus katakan, di dalam kelemahanmu, Tuhan akan menunjukkan kekuatan dan memberikan potensi paling besar kamu. Nah, contohnya tuh apa sih? Di sini aku mau kasih cerita nama Naaman, dimana Naaman ini adalah seorang tentara Aram, panglima raja Aram, tapi dia bisa, tapi Tuhan terus memberikan kemenangan. Artinya Tuhan terus memberikan kemenangan pada Naaman ini. Tapi teman-teman harus tahu apa sih apa sih rahasia di balik kemenangan seorang Naaman, yang mana Naaman itu bukan orang yang percaya. Nah, di 2 Raja-Raja 5 ayat 2, caranya supaya setiap kita bisa menjadi impact gitu ya, berdampak gitu buat orang lain adalah tidak pernah menyerah melakukan ketaatan-ketaatan kecil. Yang mana mungkin kita bisa saling mendoakan, buat tabur kasih, terus menginjil, karena kita nggak pernah tahu kapan orang yang dengar itu membutuhkan setiap Injil dan kasih yang kita berikan. So teman-teman, apapun yang teman-teman lagi lakukan sekarang, apapun yang lagi teman-teman percayakan sekarang, terus berdoa, terus lakuin itu, dan percaya bahwa lewat setiap hal kecil yang kamu lakukan, itu akan mengubah destiny orang, atau mungkin itu akan mengubah destiny ini. Terima kasih untuk udah dengerin sharing ini, semoga memberkati. Naaman bertemu dengan seorang anak dari Israel. Jadi kita bisa, dan seorang dari Israel, dan teman-teman harus tahu, karena Naaman kan sakit kusta gitu kan, diceritakan Naaman itu sakit kusta. Dan kenapa Naaman bisa bertemu dengan Elia dan sembuh dari sakit kustanya, itu adalah karena dia bertemu dengan, karena pelayan dia, gadis inilah yang memberitahunya. Nah, poinnya apa sih? Kita harus tahu bahwa walaupun kita nggak punya jabatan, kita nggak punya posisi, atau bahkan kita cuma seorang hamba gitu ya, kayak apa yang dilakukan gadis tawanan ini, tapi karena suaranya, atau karena dia mau bersuara, dimana dia mau bilang bahwa ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan Naaman, itu mengubahkan hidup Naaman. Meansnya ada, artinya adalah walaupun kita gak punya jabatan apa-apa, tapi kita bisa mengubahkan hidup orang lain, destiny orang lain. Caranya supaya setiap kita bisa menjadi impact gitu ya, berdampak gitu buat orang lain, adalah tidak pernah menyerah melakukan ketaatan-ketaatan kecil. Yang mana mungkin kita bisa saling mendoakan, buat tabur kasih, terus menginjil, karena kita nggak pernah tahu kapan orang yang dengar itu membutuhkan setiap Injil dan kasih yang kita berikan. So teman-teman, apapun yang teman-teman lagi lakukan sekarang, apapun yang lagi teman-teman percayakan sekarang, terus berdoa, terus lakuin itu, dan percaya bahwa lewat setiap hal kecil yang kamu lakukan, itu akan mengubah destiny orang, atau mungkin itu akan mengubah destiny ini. Terima kasih untuk udah dengerin sharing ini, semoga memberkati.